2003 2004 lah nanti. Nah posisi waktu itu di Fiska dan US tahun-tahun segitu tuh, itu gimana tuh? Kan kerusuhan tuh ya? Apa kalau ada ya situ masih dari sekarang merasakan lo jadi mana? Gue ngerasain. Kembali lagi bersama Abodese, apresiasi musik penuh sensasi. Gokil. Kali ini kita kedatangan tamu nih, aki-aki, kan? Aki-aki galau, kilau, aki-aki galau. Ya, bisa memperkenalkan diri dulu nih, abang-abang kita nih. Yang pertama dari Bang Liga dulu deh, Bang Liga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua Liga dari The Fiska. Iya. Udah itu aja. Oh, dari Fiska ya. Nah. Lanjut Bang Dedi, Bang John, ya kan? Jadi Kurniawan, a.k.a. John Smokers dari The United Smokers. Dari United Smoker. Oke, kali ini kita pengen nanya-nanya ya aktivitas zaman dulu, zaman bahala ya, sekitaran tahun berapa Bang? Zaman-zaman Abang nih. 98 ya. Mulai ke band 94. 94 Mulai dapat banyak panggilan gigs itu 97 sampai 2000 ke atas. Udah deh, kita langsung aja deh cerita Bang Dedi nih dengan The United Smoker-nya ya Bang ya. Ceritain Bang gimana Bang awalnya dari 94 terus ya sampai sekarang deh. Pokoknya panjang kali lebar. Wow. Jadi ngeband sendiri buat gua waktu itu ya biasalah anak ABG yang masih nyari identitas diri kan. Kebetulan memang keluarga gua itu dari mulai incing gua sampai jadi adeknya engkong gua tuh matanya semua buta. Oh gitu. Tapi dia punya alat tegung sama rebab sama sitar ya. Musik tradisional. Ya ngapain zaman dulu ya. Zaman dulu dia paling gue yakin Pokoknya paling top ya kan. Degung ya kan. paling ugal-ugalan. Ugal-ugalan degung ya kan. Batean ya kan. Pada zamannya. Zaman mulai merah. Iya betul. 12 inci ditemplokin. Waduh. Gurita itu, gurita ada tara. Iya. Terus mengalir darahnya ke kucing gua, terus ke gua dan memang gua udah menjati diri. Kok kenapa gua lebih ngerasain fun di main musik gitu kan? Kan pada zaman itu kan orang lagi ramai motor-motoran kan. Agus, anak musuran. Kirain anak gajah umur setahun. Iya. Pembakaran tanah tuh kan kawasan. Pokoknya kalau yang motornya udah king tahun 94 ya kaya dia. Kebetulan cara tanahnya tinggal sepengking. Nggak sanggup kan. Akhirnya ngeband ya. Gue mau ngeband aja, ngeband kan dulu masih sejam masih goceng. Iya, goceng tuh. Iya, goceng. Terus gimana Bang? Dari situ terus apa langsung United Smoker apa sebelum di United Smoker itu pernah ngeband lah istilahnya? Ada pernah ngeband. Jadi waktu itu United Smoker udah ada. Sama band gua namanya Cylinder Head, hardcore-hardcorean kan. Gua sering mabuk berat sama lagunya Reggae Mesin lah. Gua sama si Ganjil waktu itu kan, gitaris gua tuh bikin itu hardcore. Nggak lama US ini pecah karena satu tongkrongan dan semuanya dari Wargong tuh. Akhirnya gabung lah, gitaris leadnya si Ganjil, vokalisnya si Obet, tambah satu gua. Drummernya tetap Acoy. Dan ngeklik karena yang gua bilang tadi
kalau dalam satu kumpulan band itu kan dari kata inti kan dari satu kumpulan kan. Band of Brothers kan pernah ada film band itu satu kumpulan sebenarnya. Kalau kagak nemuin frekuensi yang sama itu nggak akan jalan, nggak akan jalan, nggak akan punya hasil karya yang spektakuler, nggak akan ada kekompakan gitu kan. Ya, akhirnya gua anggap yang satu yang belum gila berarti belum sama frekuensinya nih. Artinya gua butuh orang gila kayak gua gitu kan. Pokoknya yang normal udah gitu. Kalau gila lu ikut gua gitu kan. Kalau zaman segituan kan ada cerita kalau rambut di merah, di mohak, sama emaknya suruh tidur di luar itu. Iya. Iya. Pada zaman itu, wah gokil nih, orang apa nih kan pada zaman itu. Kalau gua habis manggung nih, kan di Warung kan sebelum rumah gua, samping desa kan ada pos ansip kan, kantor desa kan ada aktif yang jaga tuh, ngutip tiket mobil. Kalau gua lewat, no, berandalan Amerika. Tapi gua aktif tahu, di Amerika kayak gitu. No, Berandalan Amerika. Gua diikutin sama anak kecil yang umur 4 tahun, 5 tahun sambil joget-joget. Anak pak. Anak pak. Anak pak. Anak pak. Kan bohek, gitar kan. Umur, wih, masih muda banget kan. Masih indah, masih imut-imut dah. Iya. Yang dulu si gitaris gue cewek udah tatoan kan. Zaman segitu orang udah tatoan, buset deh. Berarti emaknya udah ampun sama dia. Ampun, Mak. Emaknya yang penting hidup lu toh, gitu kan. Iya. Udah karena satu frekuensi akhirnya hasil karya akan tercipta ketika kita menemukan satu frekuensi dan visi yang sama. Kekompakan, chemistry dulu dapet, feel masing-masing ditonjolin, jadilah hasil karya. Satu aja gitarisnya pindah atau satu aja drummernya pindah, gue jamin lain itu besok soalnya juga lain warnanya. Walaupun memang apa sih menurut gua di band itu eksis apa kagaknya band itu pasti ada leader, pasti ada pemimpin. Misalnya Raymond Joy, Sting ya vokalisnya itu ya kan, Sting, Guns Roses misal Slash atau si Axl gitu kan. Terus Audioslave misal vokalisnya yang mati tuh. Ya satu yang paling dianggap pemimpin walaupun gak pernah disematkan sebagai pemimpin, dialah yang bisa nentuin kita harus sono kesini. Kalau disemokan aib. Ya, beberapa kali sempat nonton US nih dulu sih nontonnya di GOR. Kita masih lucu-lucuan, waduh, masih ya belum bisa main musik lah istilahnya dulu, ya kan. Wah, gokil banget nih acara punk, ya kan. Ini musik apa, ya kan? Tapi wah, keren deh pokoknya. Cuman yang bikin salutnya itu yang tadi abang bilang, istilahnya buat menjadikan satu frekuensi itu biar wah bisa mohak bareng-bareng, bisa gokil bareng itu gimana caranya istilahnya? Maksudnya wah bisa nih, lu pokoknya harus begini, lu harus begini. Nah itu gimana tuh? Kalau di band gua sendiri kagak ada sopan-sopanan, nggak ada. Lu rambut dan kayak mama bawa Arston beranak besok pohak lu norak banget tuh gitu. Saya teman kecil ya. Itu rambut begitu kak anu kayak mama bawa beranak besok pohak parahnya. Dulu kan teman-teman punya zaman dulu kan yang apa barber yang punya jarang kan, anak punya pensil punya habis bukannya kan itu hidung cetel. Gue pernah dalam sehari itu mau hakim 21 orang. Iya, nggak boleh ngeboti kan pada ngeboti kan. Bang, ini bisa boleh tidurnya di samping masjid. Habisnya ya. Gokil. Racun. Iya. Oke, ini kalau bicara perjalanan mungkin panjang banget ya. US dan mungkin sama The Fiska juga seperti itu. Mungkin langsung aja deh mau nanyain kegiatan saat ini bang. Apakah di United Smoker itu masih tetap jalan? Apa masih walaupun tidak masih ada komunikasi atau seperti apa? Jadi kalau gue berprinsip bahwa eksisnya suatu band itu dari hasil karya. Kalau teman-teman mungkin sekarang lagi sibuk
nyiapin album ya di masa pandemi ini gue lebih cenderung melakukan sama. Gue anggap kalau manggung itu cuma bagian dari hasil karya band tersebut. Kalau lebih ke hasil karyanya, gue mau dipanggil orang kayak mau kagak kayak mau ada yang nonton mau ada yang kagak kayak, yang penting hasil karya gue tetap bertelur aja setiap tahun. Tetap terus dia. Tetap jalan gue nggak ada masalah. Apalagi yang tadi gue bilang kan, manggung streaming cuma ditonton kamera doang satu. Iya. Siapa enaknya coy. Betul. Itu mah betul gue bilang mendingan ngeliat Nokti Amerika. Lah, enak kau ya. Kenapa enak? Kedebak. Ya, mohon ya. Iya bang. Oke langsung nih bang, kita langsung ke Bang Liga. Iya. Liga Fiska. Bang Liga apa The Fiska ini sama saya juga nonton tuh tahun berapa ya di Sarina waktu itu kalau nggak salah ya bang ya. Iya. Pernah ya bang ya di Sarina ya. Sarina. Wah di Sarina itu wah gokil The Fiska waktu itu acara hardcore kalau nggak salah ya. Acara hardcore. Acara hardcore. Gue band ska yang aneh emang. Iya acara hardcore tapi pas nonton The Fiska ini musik apa itu belum tahu. Kalau gue sendiri dulu waktu itu belum tahu kalau itu sebenarnya musik ska dulu ya kan. Ini apaan nih musik ini. Oh baru tahu ya pas baru nonton Tipek baru tahu oh ya ini yang namanya musik ska. Nah sekarang cerita ini bang kapan tuh The Fiska itu muncul sampai Dibrojolin ya. iya. Dibrojolinnya di SMA 2, SMA 2 Bekasi. SMA 2 Bekasi. Iya, karena kita satu angkatan. Satu angkatan lulus tahun 2000, tapi mereka udah ngeband itu tahun 97. Jadi angkatan gua di SMA 2 Bekasi di etnis itu paling banyak kayaknya mungkin angkatan gua 20 kelas. 20 kelas itu Sampai dibagi siang pagi sama sore. 97. Masuk jebolan 97 apa masuknya 97? Masuk ya 97. Jadi lulusnya gue tahun 2000 ya. Itu yang ngeband Aji, Judo, gitaris gue yang lama, terus Rio, terus ada beberapa orang lagi gue lupa ya. Jadi vokalisnya tuh bukan gue tadinya. Ada dua orang sebelum gue. Tapi Fiska dikenal orangnya sama gue mungkin kayak Black Flag, orang kenalnya Henry Rollins gitu, kayak gitu. Sama kayak itu juga sama ya berandalan masa remaja lah ya kan. Iya, kenakalan remaja. Iyalah ya kan. Begundal ya kan. Yang ribet. Iya. Bolos sekolah untuk. Jadi dulu anak-anak prinsipnya sampai ada lelucon gini. School jangan sampai mengganggu skill. Oh boleh juga tuh, boleh. Enggak itu tolol men, jangan men. Jangan men itu. Jadi nih misalnya mungkin kayak udah kelas 3 nih gue, udah kelas 3, udah di Fiska kan. Udah kelas 3, Aji Judo tuh anak IPA. Kalau gue sama Rio tuh anak IPS. Satu kelas lagi. Gue ketua kelasnya lagi. Rio wakilnya, gue sebangku lagi sama dia. Kan brengsek ya kan. Dan di sana itu gue bisa, lu bayangin ya di SMA 2 itu kelihatannya kan, mohon maaf kalau ada alumni SMA 2 atau ada guru SMA 2 yang nonton. Etnis itu kan sekolah favorit di Bekasi. Isinya nggak ada favorit-favoritnya itu. Kan orang nggak tahu. Nggak tahu ya kan. Nggak tahu. SMA 2 wah begini, Favorit, iya. Kan? Gue bisa mabok di kelas loh. Gue minum di kelas. Iya, gue bawa botol gepeng ke kelas, ya kan kayak gitu ya. Ini begundal kenakalan masa muda. Kalau katanya di spesial,
the youth they love to commit crime ya kan. Iya, anak muda suka berbuat kejahatan gitu. Aji lagi ulangan nih, samperin ke kelasnya, Ji latihan yuk. Gue lagi ulangan, gue ulang tahun, gue bayarin dua shift gue bilang. Serius lu? Iya, oh dia cepet-cepet tuh ulangannya cepet-cepet dikerjain, terus kita bolos gitu. Latihan, sampai studio gua kolekin. Lu katanya ulang tahun lu katanya. Gimana mau? Gue bilang gimana mau ulang tahun? Orang gua akte kelahiran gua aja nggak ada. Gue bilang gua masih girik kan. Gue bilang belum akte gue bilang. Itu aja sering gitu bohong-bohongin begitu gitu. Ya begitulah kenakalan masa remaja ya. Sama juga kayak misalnya dulu SMA gue udah pakai boots gitu. SMA pakai boots, celananya dilinting, ya boot never die. Celana dilinting, guru kan aneh ngelihatnya. Sampai orang tua gue dipanggil, anak ibu nggak bandel, cuma aneh dia bilang gitu. Udah gitu kepala botak terus ya kan. Gue satu band kepala botak terus kecuali Rio ya. Judo gue Aji botak terus ya kan. Anak ibu sih nggak bandel, nggak pernah berantem, nggak pernah apa, nilainya juga oke lah gitu. Tapi cuma aneh dia bilang gitu kelakuannya gitu. Weirdos. Ya begitu. Nah bisa ngambil bahasanya aliran ska itu gimana itu bang? Istilahnya kan ini kan kalau bang John kan tadi teman kecil, kalau ini kan teman sekolah, ya kan? Terus tiba-tiba jadinya ska. Pintu masuknya tetap satu, punk rock. Iya. Semua gue udah survei kok ke semua band ska di yang angkatan gue ya kayak sekali apa segala macem. Itu mereka pasti pernah bawain punk. Semua pintu masuknya itu tetap punk rock gitu loh. Layaknya anak punk generasi pertama itu pintu masuknya pasti metal. Thrash gitu, Metallica, kalau lokalnya kayak Rotor gitu kan. Jadi pintu masuknya tetap punk. Zaman itu mungkin kaset punk pertama yang gue beli mungkin Rancid album Let's Go kayaknya kalau nggak salah. Terus habis itu gue beli lagi Rancid yang album ya setelah denger Bad Religion apa segala macam ya kan. Denger lagi yang And Out Come the Wolf. Nah di situ ada satu lagu namanya judulnya Time Bomb ya. Ini apa kok begini gitu, kok kayak reggae tapi kok begini gitu musiknya gitu. Setelah kita kulik-kulik ternyata dia punya si Tim Armstrong ini sama Matt Freeman-nya punya band sebelum Rancid namanya Operation Ivy. Nah Operation Ivy itulah yang kita bawain. Gue punya band beda sama Fiska dulu. Gue nama bandnya Injeksi dulu. Itu sebelum Fiska atau sebelum barengan sebenarnya sama Fiska. Band gue bubar, gue masuk Fiska gitu. Gue sama-sama bawain Operation Ivy, cuma kemudian influence musik kan berkembang. Ya kan berkembang, Fiska udah lebih dulu bawain Madness, udah lebih ke yang kita bilangnya itu dulu traditional ska. Ternyata itu bukan traditional ska, itu two-tone namanya gitu loh. Udah mix sama punk itu skanya gitu. Itu yang dibawain sama Fiska dan gue pengen bawain musik yang seperti itu. Band ska pertama yang gue lihat lokal itu sekali di Poster Cafe. Poster Cafe, aduh, suasananya kalau gig itu John tahu deh tuh, segala macam bau ada ya kan. Ya kan kita duduk kalau di Poster Cafe nonton siapa manggung gitu, udah bau minuman, bau keringet, bau rumput dibakar, rumput ya kan, ilalang dibakar ya kan, iya kan. Nah dandanannya kan juga, wow, berat ya kayak itu ya, orang-orang anak-anak yang diusir mamanya ya kan pada kumpul di situ ya kan. Lalu tiba-tiba datang 4 orang pakai jas lengkap full suit gitu kayak Men in Black pakai kacamata hitam gitu kan. Hadi ya belakang gua kenal mereka, Hadi, Opik ya kan, Mahendra gitu. Ini orang siapa ya kok? Oh ini orang pasti habis kondangan terus main ke sini baru main ke sini nonton ini. Nggak taunya emang begitu mereka gitu loh. Stylenya memang seperti itu. Terus musik yang dia bawain juga ini sama kayak yang Rancid tapi dia pakai ini ya, tapi lebih
lebih slow lagi musiknya gitu, lebih slow lagi musiknya, tapi powerful, tetap powerful gitu. Belakangan barulah gue tahu itu ternyata lagunya The Specials gitu, lagunya The Special. Kemudian di kemudian hari gue malah bukan jadi seperti Hadi, gue malah lebih milih jadi Skinhead gitu loh. Skinhead yang pertama gue lihat tuh Andre Sixtos, sama di Poster Cafe juga. Mungkin skinhead itu cara yang lebih aman gitu dalam tanda kutip ya. Cara yang lebih aman gitu loh untuk jadi anak punk sebenarnya waktu itu ya. Kenapa? Karena gue botak jadi gue nggak perlu diusir mama gue. Rapi. Cuma kelakuannya petakilannya kan sama. Ya kan bangor-bangornya sama. Begundal-begundalnya sama. Ya kan cuma kan lebih rapi doang gitu. Kemasannya isinya dalamnya tetap aja memedi pun sengon ya kan. Gitu ya kan. Jadi itu cara yang lebih aman gitu loh. Apalagi untuk orang ukuran, kalau John waktu itu mungkin udah kuliah, udah lebih bebas. Gua kan masih SMA waktu itu. Jadi botakin kepala malah disenengin sama guru. Yang gak disenengin sama guru kalau gua pakai bretel gitu. Ini apa Pinocchio ya kan kayak gitu. Makanya dibilangnya aneh gitu. Kayak begitu. Ya itulah ceritanya. Terus mereka bikin Fiska vokalisnya keluar. Gue masuk gitu loh. Ya, besarnya di gua gitu. Kelar sekolah, pada kuliah, biasanya pada mencar-mencar, ada yang di mana gitu. Anak-anak tetap ngeband. Kebetulan yang paling jauh cuma Aji waktu itu, dia kuliah di IPB Bogor. Udah itu doang, tetap ngeband, tetap. Dan begitu lulus sekolah, gue langsung cita-cita pertama. Yang lain pada sekolah kan, gue kan langsung kerja gitu. Gue nganggur 1,5 tahun, terus bokap gue bilang kalau lu nggak dapat UI lu nggak bakal kuliah dia. Kalau lu nggak dapat universitas negeri sebenarnya, ya dengan ukuran kepala gue saat itu udah racun men gitu loh. Udah kena racun ngeband, udah kena racun punk gitu ya kan. Gue nggak bisa kuliah gitu. Akhirnya gue kerja, begitu kerja orang gaji pertama itu pengen beliin emaknya apa gitu kan ya. Kalau gue nggak, gue pengen bikin album. Pokoknya gue harus. Iya, gue harus bikin album. Jadi anak-anak waktu itu kan masih pada kuliah gitu kan, ya otomatis yang punya penghasilan tetap sendiri gue gitu ya kan. Yuk kita rekaman, duit dari mana? Lu patungan seadanya aja, sisanya gue gitu. Kayak begitu, walaupun kemudian kita patungan juga sama gitu loh, kayak gitu. Yang paling dominan abang lah istilahnya. Ngomporin sebenarnya tetap kayak tadi juga gitu, kayak tadi juga latihan 2 jam gitu ya kan. Iya, tetap gue ngomporin pembohongan publik gitu, gue bohongin padahal gue suruh patungan juga gitu. Oke Bang, sekarang lanjut lagi nih, pandangan abang nih Bang, sampai nanti saya tanya juga ke Bang Liga. Musik di Bekasi pada zaman dulu dah bahasanya ya, kita ngomongnya sama zaman milenial sekarang nih Bang. Jauh. Iya, nah sekarang ceritain deh Bang, ya kan abang yang ngerasain, ini udah berapa generasi nih kalau bisa dibilang kan istilahnya kan. Jauh. Kalau yang saya lihat kan, ya saya juga pernah ngalamin, wah gila Bekasi tuh gila komunitasnya zaman dulu gitu kan, gokil gitu. Nah saya juga ngerasain, gila zaman sekarang kok begini Bekasi gitu kan. Nah abang gimana menurut abang? Jauh. Jadi kalau dulu tuh bisa dipastiin kalau ada gigs di Gor Bekasi itu nggak ketampung. Betul. Oh, gue inget John. Sampai pasukan berkuda turun, inget nggak lo? Gila itu. Iya. Ada yang mati 1. Gila. Mati itu 1. Itu apa? Anak mana? Nggak tahu itu ribut aja. Itu teman anak gua. Skinhead yang rasis. Yang rasis. Ribut kan di dalam WC itu awalnya. Sampai keluar. Keluar rame kan. Jadi bisa dipastiin impian terbesar semua band-band yang ada di Jabodetabek ataupun di luar daerah itu mintanya mainnya di Bekasi. Iya. Poster Cafe paling banter. Ya. 1.500 orang tuh udah padat, tuh udah nyibuk ketek dah. Dan segitu kan orang kecil. Kalau di Gor Bekasi itu kan 5.000 kapasitas. 5.000 itu kalau orang duduk. Ya kan kalau pas gigs venue-nya kan di situ kan rame terus. Ditambah yang berdiri, ya sekitar 8-10.000 plus yang di luar gue yakin kita bayangin waktu itu kalau kita flashback ke sekarang ngedatengin orang 10.000 sudah minta ampun. Kendalanya apa menurut abang? Kendalanya Kalau menurut abang nih, dengan apa kok Bekasi itu zaman dulu kalau menurut saya pribadi saya juga gokil banget. Nah dengan kondisi yang saat ini apa ini?
kondisi sekarang gue lihat kalau dulu era belum ada internet zaman gue ya, orang dari satu tongkrongan ke tongkrongan yang lain itu aktif, komunitas ke komunitas tuh aktif. Modalnya kan dulu ini. Iya, pamflet ya. Iya, pamflet yang dari kertas warteg. Iya. Fotokopian aja ya, fotokopian aja. Kadang digambar. Belum ada print ya. Kadang digambar. Iya, Digambar. digambar bener-bener. Artwork. Lu besok datang nggak ke acara ini? Ini ada keren yang main nih, benar-benar datang semua. Dulu dari Cikarang aja datang ke GOR itu satu kontainer. Satu kontainer yang 12 meter. Yang panjang tuh ya. Yang panjang. Belum lagi yang lubang 3 perapat apa segala macam. Iya. Dulu mah kayaknya jalan aja seru ya. Jalan aja seru. Jauh dari terminal ke GOR aja kayaknya. Iya. Dijabanin istilahnya gitu. Iya. Dulu jadi anak punk atau skinhead atau hardcore atau apapun ya. Pokoknya bagian dari komunitas. Lu tuh kayak jadi bagian dari sebuah tribe, sebuah suku. Ini nih bangsanya gue ini gitu loh. Pokoknya kalau bahkan bahasa kaos itu istilahnya gini. Kalau gue ketemu orang di angkot pakai kaos United Smoker misalnya, ini anak-anak mana nih kok bisa pakai kaosnya United Smoker? Pasti begitu nanya, pasti gitu loh. Suka United Smoker juga atau suka Fiska juga? Timbul obrolan akhirnya temenan. Itu bahasa kaos namanya. Jangan kaos lokal, kaos luar pun begitu gitu loh. Dia pakai Youth of Today misalnya atau Warzone misalnya. Wah ini anak hardcore nih gitu. Jadi ada bahasa kaos gitu loh. Yang kita juga cuma dengan kaos saja kita ngerasa lu tuh bagian dari gua gitu. Iya. Jadi hampir seperti itu ya. Sense of itu yang hilang sekarang. Yang ngebunuh apa? Setan gepeng. Oh gitu. Itu setan gepeng yang ngebunuh. Iya lah. Kenapa itu Pak bisa begitu Pak? Ya begitu ya gimana ya sekarang mungkin orang bisa komunikasi dengan cepat dari sini ke Surabaya, ke Jogja, ke luar negeri bahkan. Tapi nggak ada touch-nya, nggak ada feel-nya ya John ya. Nggak ada touch-nya, nggak ada feel-nya. Tapi dulu album pertama gue kan tahun akhir 97, masuk ke 98. Gue buka PO Box. Kemudian gitaris gue mah kan si Ganjil kan punya rumah sakit sih. Oh iya. Dia mah kan ada PO Box. Aku minta alamat band, PO Box sekian. Surat nggak budak lah dari Aceh. Gue pernah nerima surat dari Iran. Jadi kalau sekarang kan orang komen kan cuman kita komen lagi kan. Iya. Kalau dulu orang nulis surat, ya kita balas surat aja. Iya. Dan kebanyakan newsletter kan. Newsletter. Berarti salah satunya kecanggihan teknologi. Salah satunya ngebunuh itu. Bisa jadi salah satu faktor utamanya bisa Kecanggihan teknologi. Jadi ada dalam ilmu sosial tuh ada jarak sosial, ada jarak intim, ada jarak publik. Intim nih kita dekat nih, kurang dari semeter kan intim kan kita berarti orang udah intim. Jarak sosial tuh 5 meter. Ya. Nah kalau sekarang walaupun ada gap, misalnya gua mau live nih, lu rumah lu Bekasi, gua di Wargo, cepet kan? Intim kelihatannya, tapi secara faktual enggak. Bener nggak? Iya. Enggak lah. Betul. Kita emang tahu dia ngejawab sambil berak. Iya. Bener nggak? Iya. Sambil berak Kalau katanya. ngejawab sambil mobil, kan kagak sopan. Iya. Coba kalau ketemu begini, enak. Tahu deh ya. Frekuensinya bisa Face to face. Iya, Facebook bisa lihat mimiknya ya kan, lihat gesturnya. Ya enggak, bahasa lu keren banget nih, gestur. Anjir. Kita ngikutin orang-orang aja ya. Abis makan apa tadi? Iya. Nah, balik lagi. Bisa nggak nih pertanyaannya? Bekasi kayak dulu. bisa. Gimana tuh? Ini kan sepertinya kalau menurut saya nih ada putusnya apa sih generasi gitu. Bener. Iya kan? Kayaknya Ini gara-gara ngadain K-pop ini sama tiba-tiba lain 8 tahun ini. Iya kayak ada putusnya apa generasi nih, apa kata teman-teman komunitas di Bekasi. Wah pokoknya kalau anak sekarang lihat zaman dulu itu pokoknya wah pengen hidup zaman dulu pasti. Iya. Anu sih sebenarnya tuh itu pasang surutnya komunitas itu biasa ya. Iya. Pasang surutnya komunitas biasa, ada lagi hot-hotnya. Terus orang kan hidupnya nggak stagnan. Ada yang mulai, mungkin waktu kita mulai ada yang masih usia kuliah, ada yang kerja juga
masih baru-baru kerja, belum berkeluarga, masih pada bujangan. Dulu kita mulai semua ini masih pada bujangan. Bujangan tengik, bukan bajingan. Bujangan tengik, ya enggak? Masih pada bujangan gitu. Hidup tos-tosan, bodo amat gitu ya kan. Gue pulang jam 3 juga gak masalah. Pulang subuh, sampai ada istilah, banci aja pulang pagi ya kan. Masa lu pulang sekarang gitu kan. Kalau lagi nongkrong, kalau udah mau banci ya kan. Kalau di Hero kan gitu. Padahal dulu nongkrong modal apa tau gak lo? Dulu ongkos angkot aja masih gua dulu nongkrong di Hero. Iya segitulah. Pokoknya duit, kalau buat duit ke Hero 5.000 tuh lu jutawan lu. Jutawan lu gitu. Hura-hura hore-hore. Udah jutawan lu gitu loh. Iya gitu. Sampai tuh kalau dulu anak-anak itu di Jatimulya gue, Ferry, Mbeng, Korals ya. Sama Cilai dan kawan-kawan lah. Kalau nongkrong, sore itu biasanya kita udah nongkrong nih. Ke Hero misalnya. Nongkrong semalaman di situ. Pulang itu ya udah habis buat rokok, buat minum. Ya minumnya yang kagak-kagak kadang-kadang ya kan. Udah pasti ya kan. Habis itu pulang kita udah gak punya ongkos. Paling sampai terminal Bekasi doang. Dari terminal Bekasi anak-anak jalan ke Jatimulya. Nah itu tuh, yang kayak gitu udah gak ada kali ya? Udah gak ada sekarang. Kalau kita disuruh jalan itu lagi. Iya enggak. Sampai Ampera udah pada tepar. Sampai Ampera udah duduk. Udah pada duduk gitu. Baktoro gitu. Tapi kalau bicara anak sekarang kan harusnya bisa dong mereka melakukan itu. Maksudnya apa sih namanya spirit ya, apa semangat ya istilahnya ya. Ya sama sekarang juga ada budaya instan. Dulu gue untuk dapetin kaset The Special, ternyata The Special, gue dapet album 1 nih. Ternyata The Special ternyata punya album lagi. Gue ke Bandung nyari kasetnya. Kasetnya mending kaset bagus. Kasetnya itu yang udah mungkin dia ngerekamnya aslinya dari CD terus ditiban kaset bapak gue tiban ya kan, kaset bapak gue Kus Plus gue tiban ya kan, gue tiban lagu spesial. Sampai itu kalau udah nyampe ke gue itu kedengerannya udah begitu karena kaset direkam lagi. Ini benar kejadian. The Special punya lagu judulnya Rude Boy Out of Jail judulnya. Begitu gue dengerin, gue mainin itu. Dari tahun 2099 gue udah mainin itu. Tahun 2008 gue baru tahu ternyata di tengah-tengahnya ada melodinya. Karena dari aslinya gue, ternyata ada, itu gue dengarnya di internet. Ternyata ada melodinya loh. Kita selama ini kok nggak ada ya gitu ya, karena noise dengernya gitu loh. Tipis gitu. Iya, kalau sekarang anak-anak sekarang kan dunia di jempol mereka. Udah enak di jempol ya, mau ada platform ada Spotify, ada apa segala macam ya kan. Ketik di Google, ketik di YouTube, ya kan nemu, jebret semua musik. Jadi ada semacam budaya instan gitu loh. Sama kayak misalnya kalau lu dulu nongkrong, kalau mau tahu tentang punk, misalnya lu ke Warbong aja misalnya. Gue nggak ngomong kalau dulu Jakarta biasanya bawa jembatan Blok M misalnya. Ke Warbong aja misalnya. Itu anak yang baru nongol, datang ke Warbong, nggak mungkin ditegur manjon, nggak mungkin, dimapram dulu pasti. Iya, udah joprak berapa kali dulu, baru dikasih tahu izinnya. Iya gitu. Jadi ada nggak budaya instan gitu loh. Kalau anak sekarang, dia lihat Instagram, begini dandanan punk. Jadi kayak cosplayer. Tinggal beli ini, beli sepatu Vans gitu. Yang gue pernah kalau ngobrol sama Ferry, sama Mbak itu suka cerita-cerita. Sekarang fans udah KW-nya udah banyak banget. Dulu anak-anak cuma ngeliat di majalah skateboard tahun 90 akhir 2000-an. Itu Ferry itu baru punya fans itu ketika fans masuk sini itu tahun 2006 mungkin ya atau 2005 gitu. Itu harganya masih 350.000 dan itu kayaknya gue udah memiliki seluruh dunia karena gue punya sepatu Vans. Iya gitu, kayak gitu karena Sick of It All pakai, gitu kan, siapa pakai band-band hardcore favorit mereka pakai gitu. Kalau sekarang kan udah banyak, jadi budaya instan itu juga ngebunuh gitu loh. Itu tadi pertanyaannya mungkin ya Bang ya kita juga nggak panjang lebar sih nanti pertanyaannya bisa nggak nih Bekasi kayak dulu
Terus langsung aja deh buat penutup nih, buat penutup acara amunisi ya kan. Saran-saran abang nih buat apa musisi-musisi muda deh. Jangan dulu. Jangan pernah stop berkarya dan bikinlah hasil karya yang lain daripada yang lain. Terus kedua, konsistensi. Ketiga, jangan pernah berhenti untuk berbuat di band sendiri. Karena menurut gua ketika lu ngeband, band lu banyak diomongin orang, entah itu omongan yang jelek, entah itu omongan yang bagus, berarti lu udah berbuat. Karena omongan itu ada karena lu berbuat. Kalau lu nggak berbuat apa-apa, lu nggak akan diomongin. Itu reaksi. Udah bang? Udah. Ya, bang Liga. Sama sebenarnya tetap berkarya apapun keadaannya gitu ya. Hidup bisa ngebawa lu, gelombang hidup ini bisa ngebawa lu kemana aja gitu ya. Nih gue cerita dikit ya. Ada skinhead dulu masih muda, gue baru ketemu di dunia maya lagi sekarang sama dia, anak Bogor. Dulu SMA yang didik jadi skinhead gue, sekarang dia udah jadi sekjen partai di Bogor. Tapi dia tetap masih skinhead gitu loh. Nggak boleh lah gue sebut, nggak usah, nggak enak. Nggak enak. Orang partai soalnya. Iya. Ya begitu gitu loh. Jadi tetap berkarya, dan karya itu nggak cuma di band sebenarnya. Lu bisa jadi IO, lu bisa jadi desainer grafis. Iya betul. Iya kan? Jadi band kalau mau di musik itu nggak perlu harus nggak melulu. Balik layarnya. Iya, balik layar. Jadi wartawan. Ada satu budaya yang tadi John sebut, fanzine itu hilang, newsletter itu hilang sekarang. Gitu loh. Gua sangat kencang bikin zine dulu gitu loh. Ya begitu. Itu sesuatu yang hilang. Budaya itu setahu gua ya, mungkin ada yang di luar bikin gitu, nggak tahu. Tapi setahu gua budaya zine itu udah hilang gitu. Itu salah satu sarana ngedidik di komunitas itu sebenarnya gitu. Itu terus penghargaan terhadap karya itu juga penting. Penghargaan terhadap karya tidak melulu sifatnya finansial, duit gitu. Penghargaan terhadap karya itu penting. Kalau temen lu bikin acara, beli tiketnya. I know lu nggak semiskin itu. I know you not that poor gitu ya. Tiket, come on man, tiket 15.000 lu nggak sanggup beli. Tapi lu bisa minum anggur merah berbotol-botol dengan teman-teman lu. Cobalah, berpikirlah, ya kan? Berpikirlah. Ya enggak? Iya. Tiket harus beli gitu loh. Jangan gua orang lama. Bang-abangan, gua senior. Enggak kepake. Enggak bisa, men, enggak kepake. Enggak bisa. Dukung teman lu. Teman lu juga pengen maju. Iya, begitu. Bang jago, nggak bisa lah, ya kan? Justru gitu. Karena abang-abangan gua harus ngajarin, ya, harus nyontohin. Apalagi bang, kira-kira bang? Budaya ngebeli ini juga, ngebeli merchandise lokal gitu. Ada orang yang ngabisin duitnya beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta untuk beli kaos band luar gitu ya. Tapi kaos band lokal nggak dia lirik, padahal dari kaos itu temen lu bisa rekaman dari situ loh, bisa berkarya dari situ loh, gitu. Sebenarnya support each other sebenarnya, intinya saling support satu sama lain gitu, kayak begitu sih. Bekasi bisa besar lagi, bisa, sangat bisa gitu loh, sangat bisa. Karena, tapi syaratnya satu, orang Bekasinya harus jadi tuan rumah di negeri di daerahnya sendiri, bukan di negeri sendiri. Gue pernah sering lihat beberapa acara besar gitu ya. Band Bekasi cuma jadi pendamping. Jadi pendamping yang diundang opening. Alah, ya kan? Kalau dulu misalnya acara di GOR. Itu Bekasi. Iya, karena yang main United Smoker. Betul. Ya kan, yang main gue. Ya kan, bintang tamunya United Smoker gue. Nggak kepake band luar. Betul. Band luar mainnya belakangan setelah kita. Gitu loh. Atau opening.
Opening. Iya kan? Iya. Nah. Lu mau main di Bekasi? Ya, Ini kayak begitu. Besok kalau ada event acara gede di Bekasi, gue ikut bareng. Betul banget. Gue ikut. Nah, iya maksudnya kita juga harus semua punya sama-sama ini istilahnya apa ya? Iya, Banyak, masing-masing banyak. aja. Betul. Lu boleh ada panggung di situ, Betul. tapi jangan harap lu bilang lu sampai ke atas panggung. Enggak tuh, gitu. Banyak hal yang harus dibenain, kayak misalnya sebenarnya mentalitas orang-orangnya juga. Ini anak-anak baru-baru, ya baik yang tua, yang maupun yang baru. Betul banget. Anak-anak yang baru, gue denger lah kayak misalnya kalau lu bikin acara, ada beberapa IO yang bikin acara, kalau lu mau manggung di sebelum ini ada harganya. Ada harganya. Lu misalnya main acara, lu manggung sebelum misalnya gue sebut nama misalnya Burger Kill misalnya atau band yang besar lah. Lu mau main di situ jam hangat itu, jual beli jam. Acara kan ada tuh jam-jam hangat. Lu kalau mau main jam segini lu harus bayar sekian. Itu tabu loh untuk ini gue omongin di podcast ini. Betul. Itu tabu loh untuk diomongin sama teman-teman. Biasanya cuma ngedumel-ngedumel di belakang gitu. Iya. Ini gue omongin sekarang. Itu mental kayak begitu tolong jangan dipakai. Nggak usah, nggak boleh itu. Itu yang salah siapa, Bang? Kalau menurut Abang? Yang salah A-nya atau B-nya? dua-duanya. 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 Tapi yang lebih parah salahnya, penitik beratannya adalah orang yang IO-nya. Memanfaatkan orangnya anak-anak baru yang masih pengen tampil. Bayarnya yang penting dapat duit gitu. Nggak tanggung-tanggung men gitu loh. Nggak tanggung-tanggung bayarnya gitu loh. Jadi itu itu nggak boleh dipakai tuh mental kayak begitu, nggak boleh. Kalau Bekasi mau besar seperti dulu lagi. Terus kalau punya venue dipiara venue-nya. Salah satunya ini nih Bang, Bekasi belum punya venue lagi. Venue kalau misalnya ada venue, ada satu cafe yang dia udah welcome sama kita. Kita juga harus timbal balik ke dia, ngejaga, jangan berantem di situ. Ya kan? Beli minumnya di situ. Ya kan? Ada gue denger teman-teman kayak di BSU misalnya ya, bikin acara kafenya gratis, tapi yang penting jajan di situ. Ini enggak. Udah acaranya digratisin, ya kan? Dia bawa anggur merah dari luar. Ayolah gitu loh ya kan. Jajannya di mana gitu. Iya, jajannya di mana gitu. Jangan kayak gitu. Itu kan dia udah mau ngasih kita tempat, kita juga harus timbal balik ke dia. Biar dia juga jalan, kita juga jalan. Begitu gitu. Itu harus mental banyak, tapi yang terutama sekali sih mentalitas. Yang harus dibenahin mentalitas. Gitu. Sama aja kayak negara mentalitas yang terutama yang dibenerin gitu loh. Iya gitu sih kalau gua. Sebenarnya Bekasi. Iya. Iya. Aduh, gimana? Amin. Gue mau nanya bangkunya yang salah apa orang yang salah? Bangkunya pletot. Nyaris. Aduh. Iya. Sebenarnya Bekasi bisa kayak dulu ya dengan Sangat bisa. Tadi. Iya, ada beberapa catatan gitu ya. Ke venue sama-sama. Ayo saling support. Berkarya, bandnya Iya, jangan segala macam. gitu. Ada lagi, Bang? Yang terakhir aja ya. Iya, terakhir. Terakhir. Panjang lebar sebenarnya kalau kita bicara. Panjang. Gue sepakat. Mulai besok, ayo kita rapatkan barisan. Betul. Nih Kalau gua kalau ada gigs di gua Bekasi yang gede. gua kalau aki-aki yang ngomong nih apalagi dari Bang Liga, Bang John ini gua semangat banget beneran. Enggak, jangan aki-aki lah. Kalau ada Om-om. Iya. Om-om lah, Di om-om. Bekasi besok. Iya. Orang band Bekasi namanya kecil-kecil banget. Iya. Ya, bukan dibayar. Iya. Opening. Opening. Kita rubuhin aja panggung. Iya. Bener bang. Ya artinya, ayo kita apa sih sama-sama menghargai teman-teman ya yang di Bekasi dulu ini istilahnya ya bang ya. Kita punya wilayah. Kita punya wilayah baru, mungkin bukan kita ngecilin teman-teman dari luar kota. Enggak. Sama-sama aja sebenarnya. Iya. Bandung pernah loh. Waktu itu kalau nggak salah ya Pupen, Blind to See gitu. Mereka bikin acara, tuan rumahnya mereka. Sampai mereka bikin propaganda, kalau Sheila on Seven mau bikin acara di Bandung pada hari yang sama, kami boykot gitu. Seperti itu gitu, mentalitas dalam hal ini penting kedaerahan. Gue bilang mentalitas kedaerahan tapi dalam pengertian yang positif ya gitu. Benar. Harus diginiin gitu, harus Saya pernah diginiin. nonton di Bandung itu dulu, maaf, Ipang kalau nggak salah itu nggak ada respon.
pas ketika Rosemary, wah. Iya, gitu loh. Iya, ada fanatisme kedaerahan gitu. Tapi dalam konteks yang positif gitu ya. Konteks yang positif. Nggak banyak, ada juga band yang dia dari Bekasi, tapi dia ngakunya anak Jakarta. Ada. Lu dari mana? Gua mah nggak pernah dari dulu. Gua band Fiska band mana? Band Bekasi, gua bilang. Band Bekasi. Sampai gua punya font yang baru, yang ini Fiska, The Fiska Bekasi sininya. Karena di luar juga begitu gitu, kayak The Business, North London, East London gitu. Dia bangga dengan ininya, dengan apa namanya, dengan daerahnya. Kayak Sam 69 gitu, atau Exploited Edinburgh gitu. Lu dari mana? Edinburgh gue. Gitu. Bangga dia dengan daerahnya gitu. Jangan malu lah gitu. Lu dari mana? Mentang-mentang Bekasi sering dibully ya kan? Iya gitu. Enggak, malu di Bekasi. Dia kalau nonton TV, kalau di Bekasi itu ada ranmol, pembunuhan, pemerkosaan, ada di situ. Ada pantun bang buat anak Bekasi. Makan terasi, ngesep pepaye. Anak Bekasi, aku punya gaye. Udah. Pokoknya, ini sebenarnya bisa masih panjang lebar kalau ngomong sama abang-abang ini. Dan yang gua demen malam ini jadi nambah semangat ya kan. Bener, banyak masukan-masukan gokil kalau menurut gue nih tentang apa ya, musik Bekasi ya dengan kondisi saat inilah ya. Seperti itu ya, mungkin nanti kita undang dari temen abang-abangan kita atau tamu-tamu yang lain di amunisi apresiasi musik penuh sensasi. Paham? Oke.